Mereka tahu bahawa mereka diperuntukkan untuk kehidupan manusia, dan Nabi bahkan melarang untuk membuang kotoran di bawah pepohonan. Jangan tebang pohon yang belum datang waktunya untuk dinikmati. Nabi melarang untuk membuang air kencing, membuang air besar di dalam lubang-lubang tempat tinggalnya binatang. Semua itu terlaksana dengan kedatangan Nabi, sampai dijuluki dengan khalifah yang kelima, yang dimana beliau tak mau mengambil harta rakyat sedikit pun. Ketika rakyat datang mengadu tentang kebutuhan negara, beliau hidupkan lampu negara. Kalau rakyat mengadu tentang kebutuhan pribadi, beliau melakukan keadilan seadil-adilnya. Bahkan lampu negara dimatikan, dihidupkanlah lampu pribadi. Begitu takutnya mengambil harta yang bukan miliknya. Menyojino apa? Menalo mata nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda kiamat sughra atau tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara tanda kiamat yang Rasulullah telah sebutkan di masa hidup beliau, bahawa akan terjadi tahun persatuan atau tahun rekonsiliasi setelah terjadinya huru-hara di antara para sahabat Nabi SAW, dan itu semuanya dipersatukan oleh cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah sudah mengatakan itu, bahawa cucuku ini adalah pemimpin, dan di tangannya lah akan terjadi kembali persatuan di antara sahabat-sahabat yang bertikai. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang bagaimana mengalahnya Hasan bin Ali supaya tidak lagi terjadi pertumpahan darah. Beliau memerintah setelah ayahnya Ali hanya 6 bulan, kemudian diserahkanlah tampuk pimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Muawiyah mendirikan dinasti yang baru yang tidak lagi dinamakan dengan khilafah, tapi berbentuk kerajaan. Dan disitulah berhentinya peperangan di antara para sahabat. Dan itu sudah diperkirakan, bahkan telah dipastikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat yang telah Nabi katakan, yaitu tentang al-isyarah an-nabawiyah ila muddati al-khilafah ar-rashidah. Iaitu Nabi sudah memberitahu bahawa akan ada pergantian fase pemerintahan setelah sepeninggal beliau, dan kalau pemerintahan itu telah selesai berdasarkan apa yang beliau katakan, maka barulah terjadi kiamat. Dan ini tentu sebagai seorang mukmin kita tak boleh meragukannya, bahkan kita pun tak layak meragukannya, karena dari semua keterangan apapun yang dikatakan oleh Nabi itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meleset sedikit pun. Tidak ada satu hadis pun yang bicara tentang tanda-tanda kiamat yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah Nabi katakan. Kali ini Nabi mengatakan bahawa fase kehidupan setelah meninggalnya Nabi itu akan ada beberapa fase sampai datangnya kiamat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah Al-Yamani, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takunun nubuwah fikum ma syaa Allah an takuna summa yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, sekarang ini kalian sedang mengalami fase kenabian, dan itu semuanya adalah takdir Allah. Artinya Allah yang membuat ketetapan sekarang telah berada di fase munculnya seorang Nabi yang terakhir, dan itu nanti akan diangkat oleh Allah juga dengan ketetapannya. Artinya ada masanya Nabi akan berpisah, meninggalkan dunia. Maka di waktu Nabi mengatakan itu, beliau sedang mengingatkan sahabat tentang fase pertama di atas zaman ini, iaitu fase di mana beliau ada di dalamnya. Dan ini adalah sebaik-baiknya zaman, karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman yang pernah ada dalam lintasan sejarah adalah zaman hidup ketika aku berada di dalamnya. Jadi Nabi bukan bermaksud memuji, tapi memang begitu yang Allah telah katakan. Karena keberadaan Nabi SAW telah menghancurkan kebodohan-kebodohan, terutama dari kaum jahiliyah. Bahkan keberadaan Nabi SAW telah membuat alam ini berbahagia dengan mengetahui semua yang telah diajarkan Nabi. Bahkan binatang pun merasa bahagia. Kenapa? Karena mereka diperuntukkan untuk manusia oleh Allah, tapi dengan semua syariat yang dibawa oleh Nabi, barulah mereka aman. Contoh kecilnya, sebelum kedatangan Nabi, maka hewan-hewan dibunuh, bahkan disembelih dengan akal sesuka-suka manusia. Begitu datangnya syariat, Nabi lah yang mengajarkan, tajamkan pisau, sembelihlah dengan cepat. Kemudian yang disyaratkan terpotongnya halqum dan mari, iaitu jalur nafas dan jalur makanan. Hewan pun tak merasa lagi tersiksa, walaupun mereka tahu bahawa mereka diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Dan Nabi bahkan melarang untuk membuang kotoran di bawah pepohonan, jangan tebang pohon yang belum datang waktunya untuk dinikmati,
Nabi melarang untuk membuang air kencing, membuang air besar di dalam lubang-lubang tempat tinggalnya binatang. Semua itu terlaksana dengan kedatangan Nabi. Kota Madinah yang dulu disebut Yasrib, sebelum datangnya Nabi, itu adalah kota yang dipenuhi dengan berbagai macam penyakit, bahkan tanahnya tidak bisa subur. Ketika Nabi datang ke kota itu, lalu Nabi mengubahnya menjadi nama Al-Madinatul Munawwarah. Berubahlah kota Yasrib menjadi kota yang penuh dengan keindahan, penuh dengan keramahan. Jadi semua diberkati dengan datangnya Rasulullah. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, dalam surat Hud, Allah mengatakan, kami tidak akan mengazab suatu kaum, kami tidak akan turunkan azab kepada satu kaum sedangkan Nabi ada di dalam kaum itu. Maka ketika Nabi hidup, tak pernah terdengar bahwa ada banjir bandang, ada penyakit ta'un di Madinah. Tidak ada. Kenapa? Allah tak turunkan azab selama Nabi ada di tengah-tengah mereka. Begitu hebatnya kedatangan seorang Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, fase yang kalian sedang alami adalah fase pertama di mana aku sedang berada di dalamnya, dan itu akan diselesaikan Allah. Makanya Nabi meninggal 11 Hijriah atau 571 Masehi, kemudian masuklah fase kedua, kata Rasulullah. Apa yang terjadi berikutnya? Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allah an takun summa yarfa'uha idza syaa Allah ay yarfa'aha. Setelah aku tiada nanti, kata Rasulullah, maka akan berdiri fase khilafah. Disebut dengan khilafah atau yang melaksanakannya disebut dengan khalifah. Itu artinya adalah pengganti secara bahasa. Jadi khalifah itu disebut pengganti. Kita di dalam salat, kalau imam sudah punya uzur yang menyebabkan imam tak bisa melanjutkan salat, apakah hadas, najis, atau imam punya sakit, maka untuk menggantikan beliau, menggantikan imam, itu disebut prosesnya istikhlaf. Dalam fikih itu disebut istikhlaf, iaitu imam menunjuk salah satu makmum dengan bahasa isyarat untuk menggantikan imam. Itu disebut dengan istikhlaf. Makanya semua orang-orang atau para sahabat yang mengganti kepemimpinan Nabi disebut dengan khalifah atau jamaknya khulafa. Maka dikenallah dengan nama khulafa ar-rasyidin, iaitu para pengganti yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sudah mengatakan itu. Jadi dari masa beliau sudah tahu, dengan izin Allah beliau tahu setelah beliau tiada, maka muncullah para sahabat yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin, dan itu semuanya ala minhajin nubuwah. Mereka akan memimpin dengan metode atau dengan semua kebiasaan yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam fase khulafa rasyidin, itu semua mereka berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan Nabi. Walaupun terjadi huru-hara, tapi kita sudah jelaskan bahawa pertikaian antara Ali dengan Aisyah, pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, semua itu bukan berdasarkan kebencian pribadi, tapi semua itu berdasarkan hasil ijtihad mereka, karena sama-sama menganggap bahawa ada hal yang harus ditegakkan. Kita sudah jelaskan Muawiyah berijtihad bahawa Ali harus menyelesaikan kasus Utsman bin Affan yang terbunuh. Jadi Ali harus mengadili, harus mengqisas. Namun di pihak Ali, mereka mengatakan, kami bukan tak mau mengqisas, bukan tak mau mengadili, tapi akui dulu aku sebagai
pemimpin. Ketika kalian taat kepada pemimpin, maka di saat itulah baru bisa dijalankan semua ketetapan di atas qada, di atas pengadilan, di atas dunia. Jadi sama-sama berijtihad. Jadi bukan meperang lagi katanya orang yang kan meperang galak-galak dulu tu. Tidak, mereka berijtihad atas agama Allah. Walaupun timbul korban. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, masa khilafah ini itu disebutkan lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain. Nabi sudah tahu bahawa masa khilafah hanya berlaku selama 30 tahun. Dan Nabi sudah mengatakan itu sebelum beliau wafat. Kata Rasulullah dalam hadis dari Safinah, Rasulullah berkata, khilafatun nubuwah 30 sana summa yu'tillahu al-mulka atau mulkahu man yasha. Kata Rasulullah, periode para khalifah nanti itu hanya 30 tahun. Bayangkan mukjizat beliau. Beliau tahu sesuatu yang belum terjadi, dan kata beliau, setelah masa khalifah berlalu, yang muncul adalah raja-raja. Jadi bukan lagi disebut dengan para khalifah, tapi disebut dengan sistem kerajaan. Itu sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW. Lalu perawi hadis mengatakan bahawa beliau menjelaskan, amsik alaik, kata Safinah perawi hadis kepada Sa'id, salah satu sahabat, coba kita hitung, maksudnya 30 tahun itu coba kita hitung, benar tidak seperti yang dikatakan Nabi. Abu Bakrin sanatain, Abu Bakar itu memerintah 2 tahun. Wa Umar bin Khattab 10. Umar bin Khattab memerintah 10 tahun, sudah 12 tahun. Wa Utsman isnatai asyrata, kemudian Utsman memerintah 12 tahun, berarti sudah 24 tahun. Wa Aliun kaza, dan Ali kemudian memerintah di dalam kegaduhannya itu mencapai 6 tahun. Maka dihitung genaplah 30 tahun seperti yang Nabi perkirakan. Dan ini adalah salah satu bukti bahawa Muhammad benar-benar seorang Nabi yang telah diutus oleh Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dan itu tidak mungkin tepat kecuali dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu masa khalifah. Dan kata Rasulullah, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku. Berarti zaman terbaik di atas dunia ini adalah zaman ketika para sahabat memerintah. Kenapa disebut terbaik yang kedua? Karena mereka masih memegang teguh di atas semua ajaran yang ditinggalkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat ini itu ketika memerintah selalu berpedoman kepada apa yang telah ditinggalkan. Jadi belum ditemukan penyelewengan dari pribadi-pribadi para khulafa rasyidin, tidak ditemukan sama sekali, karena mereka semuanya 4 nama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya orang-orang yang masuk dalam jaminan 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, summa takunu mulkan 'addan fayakunu ma syaa Allah ay yakun summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Setelah selesai periodenya para sahabat, maka akan muncul, kata Nabi, yaitu periodenya para raja yang menggigit. Addan itu menggigit dengan geraham, dan itu semua ditetapkan oleh Allah dan juga nanti dicabut oleh Allah. Kenapa disebut dengan para raja yang menggigit atau para kerajaan yang menggigit nanti? Karena kata para ulama, maksudnya menggigit itu fase di masa di mana para raja masih berusaha menggigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya menggigit, maka sesekali terlepas dengan gigitannya atau hampir-hampir terlepas dari gigitannya. Nah, fase ini menurun. Artinya tidaklah seteguh para sahabat ketika memerintah. Dan kemudian para ulama mengatakan fase ini berada di 3 zaman, yaitu
zamannya Bani Umayyah, lalu bersambung dengan dinasti Abbasiyah, lalu bersambung dengan khilafah kerajaan Turki Utsmani. Kenapa disebut menggigit? Sebahagian daripada raja-raja tersebut mencoba mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan sesempurna mungkin, walaupun tantangannya luar biasa. Makanya kita kenal dinasti Bani Umayyah, ya, itu memperluas Islam sampai ke Eropah, dan di antara raja yang paling terkenal dan paling adil iaitu Umar bin Abdul Aziz, sampai dijuluki dengan khalifah yang kelima, yang dimana beliau tak mau mengambil harta rakyat sedikit pun. Ketika rakyat datang mengadu tentang kebutuhan negara, beliau hidupkan lampu negara. Kalau rakyat mengadu tentang kebutuhan pribadi, beliau melakukan keadilan seadil-adilnya. Bahkan lampu negara dimatikan, dihidupkanlah lampu pribadi. Begitu takutnya mengambil harta yang bukan miliknya. Menyojino apa? Menalo mata nanggro, apa yang ada sikat habis. Cukup dengan membuat undang-undang seluruh tanah, air dan apa saja itu undang-undangnya itu dikuasai oleh negara. Mana tak disebutkan dalam undang-undang itu negara mana. Maka habislah semuanya. Atas nama sudah punya jabatan, atas nama sudah mampu untuk menguasai, maka mulailah berlaku hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan kepada rakyat. Begitu keadaannya. Dulu masa Bani Umayyah masih ada orang-orang yang mempertahankan kejujuran bagaikan seorang khalifah. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, sewaktu Umar bin Abdul Aziz memerintah, saking adilnya, serigala pun tak mau memakan domba. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, serigala pun tak mau memakan domba. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup semuanya, kita mendapatkan keadilan, saya punya makanan dan saya tak perlu menyakiti domba. Sehingga ketika kemudian domba mulai disakiti, dimakan kembali oleh serigala, orang-orang mulai berkata, ini kata dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, orang-orang mulai berkata bahawa Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Jadi Ibnu Katsir juga menyebutnya dalam kitab tafsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu adilnya sampai binatang pun terasa adil di bawah pimpinan beliau. Kemudian di masa Bani Abbasiyah, setelah Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, lalu mendirikan ibu kota baru di Baghdad. Bani Umayyah di Damaskus, Syria, kemudian Bani Abbasiyah di Baghdad, di Iraq. Itu memerintah 500 tahun lebih. Itu kekuasaan Islam ditegakkan dengan cara keagungan yang dibawa seagung-agungnya. Satu orang penduduk Islam disakiti oleh orang-orang kafir, seorang perempuan yang disangkutkan roknya dipaku sehingga robek, lalu dia mengatakan dalam mulutnya, wa mu'tasimahu, wahai mu'tasim, lihatlah aku, tolonglah aku. Jadi seorang perempuan disakiti oleh orang-orang Nasrani dengan dilecehkan. Dari mulutnya keluar, wahai rajaku Mu'tasim. Waktu itu dipimpin oleh Mu'tasim billah, wahai rajaku, lihatlah aku. Rupanya sampai dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, sampailah ke Iraq, sampailah kepada telinga Mu'tasim billah. Apa yang lakukan? Dikirimkan 10,000 pasukan, dihancurkan kota itu, ditawan semua para pemuda yang telah melecehkan, kemudian terbunuhnya orang-orang yang mencoba melawan demi menyelamatkan harga diri seorang perempuan, seorang muslimah. Lalu setelah selesai dikuasai, ditaklukkan, lalu Mu'tasim mengatakan, hadirkan perempuan itu. Di hadapan perempuan itu dia berkata, bukankah Mu'tasim telah memenuhi panggilanmu, wahai saudariku? Begitu hebatnya, begitu berjayanya orang-orang Islam ditakuti, disegani. Sekarang pegak-pegak ke dia. Jadi kalau penjelasannya dengan bahasa Aceh, Pak. Kapal mati juga dia. Orang-orang Palestin bagaimana diperkosa, dibunuh. Adakah negara Arab yang membantu mereka? Semua berdiam diri. Kalaupun bantu secara finansial, tak berani mendobrak pun tak berani.
Nah, bayangkan hari ini begitu hancurnya keagungan Islam. Tapi ini semuanya telah datang berdasarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi menyebutkan fase ketiga, iaitu fase para raja yang mencoba menggigit, iaitu menggigit sunnah Nabi. Kapan lepasnya, Pak? Setelah lepasnya Turki Utsmani yang diobok-obok oleh seorang nasionalisme ya, yang beraliran Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Yang para ulama Turki di saat itu menyebutkan musuhnya bangsa Turki, tapi orang-orang yang menyukai tentang nasionalisme mengatakan bapaknya Turki. Dialah yang memasukkan Turki ke Eropah. Dialah yang membuat Turki menjadi sekuler. Hancurnya Turki dengan berbagai syariat, yaitu hancurnya, keluar menjauhnya mereka dari syariat di masa Mustafa Kemal Atatürk. Bapak kalau ke Turki, jangan harap melihat pemandangan semua orang berjilbab, tidak, yang seksi, Pak, seperti Eropah. Nah, makanya sebaiknya Bapak jangan datang lagi, takut tak pulang lagi nanti ke kampung halaman. Kalaupun datang, bawalah istri untuk menjaga. Kemudian kata Rasulullah sedikit lagi, fase keempat, summa takunu mulkan jabariyah. Setelah itu akan muncul kerajaan-kerajaan yang diktator. Fatakunu masya Allah an takun summa yarfa'uha iza sya'a yarfa'ha. Masa ini Allah juga yang menetapkan, Allah juga yang mengangkat. Nah, setelah fase khilaf Turki Utsmani, muncullah para pemimpin yang kemudian mulai menyakiti, menzalimi rakyatnya. Sampai kapan? Di fase yang kelima, Nabi mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah mengalami fase yang panjang ini, iaitu fase munculnya raja diktator, raja-raja yang tak peduli dengan suara rakyat, yang penting mereka bahagia, masalah rakyat sengsara bukan urusan kami. Itu masa itu muncul, Pak, dan kita sedang merasakannya. Kita sedang berada di fase keempat. Bukan negara kita saja, di mana-mana, Pak, di mana-mana muncul itu. Semua kerajaan-kerajaan, semua negara-negara memunculkan seperti keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan heran, tapi ingat bahasa Nabi itu ditetapkan oleh Allah, nanti dicabut kembali oleh Allah. Seandainya para pemimpin hari ini membaca hadis ini, maka mungkin dia akan merasa takut, karena dia masuk ke dalam kelompok fase keempat. Kita sedang merasakan fase keempat. Berakhir kapan? Ketika muncul fase kelima, yaitu muncul lagi masa khilafah yang akan kembali menegakkan minhajun nubuwah, menegakkan kembali semua ajaran Allah dan Nabi SAW. Kapan itu terjadi? Sepakat para ulama mengatakan ketika munculnya Imam Al-Mahdi, dan tentu nanti didukung oleh turunnya kembali Nabiullah Isa alaihi salam. Maka Rasulullah mengatakan yang akan muncul di fase terakhir nanti, yaitu seseorang yang dalam hadis sebutkan berdada tegap, kemudian hidungnya mancung, dan dia dari keturunanku, kata Rasulullah, namanya seperti namaku dan nama ayahnya pun sama seperti nama ayahku. Jadi tetap namanya Muhammad bin Abdullah. Dialah yang nanti disebut dengan Al-Mahdi. Dia akan datang memerintah selama 7 atau 9 tahun, kata Rasulullah, antara 7 sampai 9 tahun. Nah, nanti kita mengetahui hadis yang banyak bahawa di akhir zaman itu kembali kepada Islam yang paling baik, paling bagus, semua ditegakkan kembali, pengadilan ditegakkan kembali di atas hukum-hukum Islam. Setelah itu wafatlah Imam Al-Mahdi, wafatlah Nabiullah Isa, maka datanglah kehancuran yang menunggu detik-detik kiamat terjadi. Karena kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi selama masih ada yang mengucapkan di mulutnya Allah, Allah. Itu nanti dalam hadis yang lain, Pak. Maka nanti seburuk-buruknya zaman adalah zaman orang-orang yang bisa melihat terjadinya proses kiamat. Itu tidak ada lagi kebaikan, semuanya maksiat, maksiat. Hari ini kita pikir kita sudah habis-habisan orang bermaksiat di depan kita, tapi tunggulah ada masa yang lebih dahsyat daripada masa kita. Hari ini orang telanjang bisa dilihat dengan membuka website tertentu. Tunggulah zaman orang akan berzina di depan-depan kita nanti, dan tak ada yang berani melarangnya. Begitulah nanti yang akan terjadi. Maka jemaah melakukan Allah, inilah salah satu tanda kiamat, bahawa Rasulullah telah mengatakan akan mengalami 5 fase sampai datangnya kiamat tersebut.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.